Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan secara bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang datang pada kita saat ini terambil dalam Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di bawah perikop perempuan yang bersinah. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun bukan hanya sekedar membaca dan merenungkannya, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudari, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil sebuah tema, mana ada yang sempurna. Saudara-saudari, kalimat ini pasti diucapkan saat seseorang berbuat kesalahan. Memang benar, tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Tetapi tergantung juga kesalahannya apa. Jika terlalu fatal, ya mungkin kalimat di atas tidak bisa diharapkan langsung menimbulkan pemakluman atau pengampunan dari masyarakat. Jika ada seorang anggota DPR yang ketangkap tangan KPK sedang menerima uang suap, lalu ia memohon maaf kepada rakyat dengan berkata, "Mana ada yang sempurna di dunia ini?" Apakah rakyat mau menerimanya begitu saja? Jika ada artis yang tertangkap polisi sedang mengkonsumsi narkoba, lalu ia memohon maaf dengan berkata, "Mana ada yang sempurna di dunia ini?" Apakah rakyat mau menerimanya begitu saja? Tetapi secara umum memang benar, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sepintar-pintarnya seseorang, mungkin pernah juga dia tertipu. Sepintar-pintarnya seseorang, mungkin pernah juga ia membenci seorang yang lain. Sebaik-baiknya kita menjaga makanan, bisa saja kita jatuh sakit. Belum lagi kalau kita berbicara soal perubahan. Misalnya, hari ini yang kita katakan baik, besok belum tentu tetap baik. Mungkin akan berubah. Apa yang kelihatan sangat mantap hari ini, besok menjadi goyah dari tingkat dasarnya. Hari ini kita setuju dengan seseorang, besok mungkin kita tidak sepakat dan melawannya. Mungkin orang yang kita pikir baik ternyata juga tidak bebas dari tujuan yang tidak baik. Orang yang menilai orang lain bersalah, besok terbukti ia sendiri bersalah. Orang yang hari ini kelihatan tangguh, besok ditinggal teman-temannya. Ya, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita harus memperlengkapi pikiran kita dengan suatu pemikiran bahwa kita akan bersahabat dengan orang-orang, bahkan sahabat-sahabat dan keluarga kita yang bukanlah orang sempurna. Jika kita memiliki pemikiran seperti ini, inilah yang akan membuat persahabatan berumur panjang. Dengan pemikiran seperti ini, akan memampukan kita mendudukan diri kita seandainya kita ada di posisi mereka. Kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Ini bukan bertujuan untuk menutupi atau membela kesalahan yang sudah dibuatnya. Salah tetaplah salah. Tetapi dengan pemikiran bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, dapat membuat kita tidak menghakimi seseorang secara berlebihan, seolah-olah kita adalah orang yang paling benar. Saya berdoa, semoga kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pikiran dan hati yang baik. Hati yang baik diukur dengan 2 kriteria saja, yaitu niat mentaati firman Kristus dan mengenal Dia dengan lebih baik. Jika kedua hal ini bisa kita lakukan dengan baik,
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, kita aman. Tetapi, kalau hanya sekedar ingin kelihatan lebih pintar dan lebih benar dari orang lain, maka kita semua bisa terjerumus pada sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mentaati firman Kristus dan mengenal Dia dengan lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah menyelesaikan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami memiliki hati dan pikiran yang mau mentaati firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari keinginan untuk menghakimi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.